Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sekaligus kemampuan untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah dan kebaikan. Khususnya pada malam hari ini kita dapat mengawali kembali majelis Ya Rasul, majelis pembacaan Yasin Fadilah, Ratibul Hatta, dan pembacaan sholawat Nabi. Harapan kita semuanya semoga majelis yang kita awali pada malam hari ini senantiasa diiringi taufik hidayah serta inayah, pertolongan lahir dan batin dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga semoga bisa tetap istiqomah dan dari majelis ini menjadi sarana media kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ilmu yang manfaat sekaligus untuk menjadikan kita orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, dalam suasana bulan Syawal ini merupakan bulan yang sangat membahagiakan bagi kita umat Islam, bulan yang sangat menggembirakan. Kenapa? Karena kita telah diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk memasuki bulan suci Ramadan, menyelesaikan berbagai macam ibadah di bulan suci Ramadan, khususnya ibadah siam dan ibadah qiyam. Perlu kita syukuri, perlu menjadikan kita berbahagia, karena ini semuanya merupakan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kula kali panjenengan sedaya saged nglampahi siam lan qiyam di bulan suci Ramadan niki merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan patut kita berbahagia karena dengan siam dan qiyam yang telah diberikan kepada kita kesempatan dan kemampuan untuk melaksanakannya, kita semuanya mendapatkan banyak sekali kebaikan-kebaikan. Yang kebaikan itu tidak terhingga. Ya. Salah satu kebaikan yang nampak sesuai dengan janji Rasulullah SAW, bahwa kita mensoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kita mendapatkan pengampunan, bukan pengampunan biasa, pengampunan seumur hidup, ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosa yang telah lalu. Nah, telah lalu niki mboten wonten ukurane, masing-masing orang kan mboten sami. Ma taqaddam kula kali jenengan mboten sami. Yang umur 50 tahun berarti ma taqaddamnya 50 tahun. Yang umur 60 tahun ma taqaddamnya berarti 60 tahun. Bahkan kalau ada orang yang umurnya 1000 tahun sekalipun, ma taqaddamnya juga 1000 tahun. Artinya dosa-dosa sepanjang itu diampuni oleh Allah SWT dengan kita melaksanakan siyam dan qiyam. Sampai digambarkan oleh Rasulullah SAW, kharaja minadz dzunub kayaumi waladatuhu ummuh. Keluar dari dosa-dosa seperti bayi yang baru dilahirkan. Makanya alhamdulillah saya lihat kelihatan seperti bayi semuanya, lucu-lucu, imut-imut kabeh. Alhamdulillah. Terutama Cak Rois, masya Allah, tambah nom, tambah imut-imut. Alhamdulillah. Makanya, tapi syaratnya siam dan qiyamnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah juga mengingatkan kita, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Ada orang yang puasa, ada orang yang sholat raweh, tapi gak oleh apa-apa kecuali ngelak, ambek luwe dan kesel tok. Naudzubillahi min dzalik. Makanya salah satu ucapan yang dianjurkan ketika kita menyelesaikan Ramadan memasuki Syawal adalah taqabbalallahu minna wa minkum, sebagai bentuk doa. Kita saling mendoakan semoga amal ibadah kita, terutama siyam dan qiyam kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, saling mendoakan ya. Karena barangkali dengan doa-doa dari saudara-saudara kita, siam dan qiyam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mestinya gak diterima ambek Gusti Allah, tapi berhubung didongakno wong akeh akhirnya diterima. Inilah pentingnya saling mendoakan. Ya, kira-kira diterima apa enggak kira-kira? Insyaallah muga-muga. Lah insyaallah muga-muga barang sing gak jelas kabeh ya. Insyaallah gak jelas, muga-muga isih durung jelas. Ya. Jarene ana makalah likulli syai'in alamat, segala sesuatu ono tandane. Ya, termasuk
siam dan qiyam kita diterima oleh Allah itu ada tandanya. Ya. Apa tandanya? Ini sebenarnya tanda orang-orang yang diterima tobatnya oleh Allah. Jadi orang-orang yang diampuni oleh Allah. Nah, siam dan qiyam kan mendatangkan ampunan. Berarti kira-kira tandanya seperti itu. Paling tidak tandanya ada 4. Sehingga kalau tanda-tanda orang yang diampuni oleh Allah ini mewarnai kehidupan kita setelah Ramadan, insya Allah, ya tetap insya Allah, tapi lebih mantap insya Allah diterima siam dan qiyam kita. Apa tandanya? Paling tidak ada 4. Yang pertama, ayyumsika lisanahu minal fudul wal ghibah wal kadhib. Tandanya nampak pada kualitas lisan kita, kata-kata kalimat yang keluar dari lisan kita. Wis gampangane wong sing poso traweh diterima kali Gusti Allah, sak marine iku omongane ucapane tambah api. Sehingga ngomong sak ngomong itu dipikir melalui proses berpikir, tidak asbun asal bunyi, tidak asngap asal mangap, tidak asplak asal jeplak. Ngomong sak ngomong kudu dipikir, karena lisan ini Masya Allah walaupun bentuknya kecil ya, tapi organ tubuh yang menentukan selamat tidaknya kita itu adalah lisan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Makanya ya, dari sekian banyak organ tubuh kita, sing paling akeh sebutannya itu ini lisan kita ini. Kalau omongannya api ya disebut lisan. Kalau omongannya gak api ya sementu cangkem atau lambe. Nek nemen gak api iso tadi waduh rasa wis congor cocot apa meneh. Nah, ini timur dah. Pertama dari lisan. Terus yang kedua, al-layar li ahadin fi qalbi hasadan wala adawatan. Ketika berinteraksi bergaul dengan sesama manusia, ini sudah tidak ada adawah. Adawah itu kebencian, dendam kesumat, mangkel gregeten gaomes sudah tidak ada. Makanya di bulan Syawal ini ada istilah galak gampil. Wis gak ono sing galak, sing kereng gak ono gampil kabeh. Ya. Makanya kalau ingin meminta maaf itu memang yang paling tepat di bulan Syawal. Orang itu seperti mudah memaafkan. Padahal salah nih kuake opo itu seperti mudah memaafkan. Ini barokai poso abe sholat tarawih. Akhirnya hatinya itu mudah memaafkan. Ya. Jadi kadang-kadang kata jaluk sepuro sing ngenteni riyoyo. Ku ae ngenteni riyoyo. Kenapa? Rek di luar riyoyo koyo rasane koyo abot nyepuro, tapi rek riyoyo koyo dadi gampang. Ya. Terus tidak ada hasad, tidak ada iri dan dengki. Ya, iri, dengki ini salah satu penyakit bermasyarakat, penyakit dalam kita melakukan hubungan sosial. Ya, sudah paham semua lah, tidak usah saya terangkan iri dengki. Terus yang ketiga tandanya yaitu ayyufariqu ashabasu. Ya, dia pandai memilih dan memilah pergaulan, konco, komunitas, kumpulan. Ini penting. Dia akan menjauhi kumpulan-kumpulan yang atau teman-teman yang tidak bisa menjadikan dia lebih baik. Makanya kumpulan-kumpulan kebaikan itu penting. Insya Allah Majelis Ya Rasul ini termasuk komunitas kebaikan, kumpulan kebaikan. Sehingga yang sudah istiqomah, monggo tetap istiqomah. Jadikan ini sarana media kita untuk menjadi orang yang lebih baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terus ya, yang keempat, tandanya orang yang siam dan qiyam dan diterima oleh Allah SWT mendapatkan pengampunan, yaitu ayyakuna musta'iddan lil maut, siap menghadapi kematian. Maksudnya siap menghadapi kematian ya apa? Ya apa? Kafane pirang meter ya disiapno. Sampai gak siapno wis duwe kafan kabeh. Oh, durung. Berarti durung siap. Bukan itu sebenarnya. Siap menghadapi kematian, kita tahu ya bahwa mati ini pasti datang. Dan mati ini tidak ada yang tahu. Wa mata dari nafsun bi ayyi ardin, tamu tidak ada yang tahu di mana ajal menjemput. Sehingga kita harus senantiasa siap. Orang yang disebut siap menghadapi kematian ketika dia mendapatkan kesempatan dan kemampuan untuk melaksanakan kebaikan, dia tidak suka menunda-nunda, engkak-engkuk, semayan-semayan, enggak. Ya, ketika dia sempat melakukan kebaikan dan mampu, ya saat itu dia lakukan. Kalau dia masih semoyo minggu ngarepai, berarti dia tidak siap mati hari ini. Dia masih mengharapkan minggu depan. Padahal mati bisa saja hari ini, malam ini. Tidak usah menunggu besok. Karena kita tidak ada yang tahu kapan ya ajal menjemput kita. Makanya
orang-orang yang memahami hal tersebut, siap menghadapi kematian, ini senantiasa melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Ya. Rasulullah dan para sahabat, bahkan para sahabat kenapa sholatnya khusyuk, sholatnya begitu khusyuk sampai digambarkan kalau sudah takbir kal ajsad bila arwah, seperti jasad-jasad tanpa ruh, saking khusyuk. Bahkan biasa sahabat itu rukuk sujud dianjel imanu itu biasa gegerik karena saking tenangnya, saking khusyuk. Kenapa beliau-beliau melakukan ibadah begitu khusyuk khususnya sholat? Karena beliau-beliau memahami ketika beliau-beliau ini takbiratul ihram, itu beliau menganggap bahwa mungkin ini sholatku yang terakhir. Ketika sholat duhur gak bayang no iso sholat asar, mungkin sholat duhur ini sholatku yang terakhir. Selalu seperti itu. Bahkan lebih canggih lagi, mungkin iki rokat yang terakhir. Belum tentu rokat iki rokat berikutnya aku nutut. Nah, kini sholat iling sinetron, kini sholat iling macam-macam juga iso khusyuk, iki ilingnya mati. Benar-benar mungkin ini sholatku yang terakhir. Wis kita bayangkanlah, misalnya ya kita mau sholat terus di ngarepe kene ono malaikat Israil moro-moro muncul. Sinten sampean Israil? Waduh, yo nopo malaikat? Gak sholat to dhisik tanteni, pokoknya salam berangkat itu. Kira-kira kalau semacam itu sholat kita ya apa kira-kira? Oh yang pasti khusyuk. Iya, biasanya maca inna ta'ina bi kullu wahad iku sing diwaca Yasin. Wah. Jadi malaikat Yasin itu ngaren. Biasanya inna ta'ina bi kullu wahad iku Yasin, Waqiah, masyaallah diwaca kabeh. Karena apa? Karena merasa ini adalah sholat yang terakhir. Itulah gambaran orang-orang yang siap menghadapi kematian. Sehingga segala apa ibadah yang dilakukan dengan sungguh-sungguh karena merasa berpikiran bahwa mungkin ini ibadahku yang terakhir yang bisa aku lakukan. Ya, itulah 4 hal yang mestinya mewarnai kehidupan kita pasca Ramadan, yaitu lisan atau omongan ucapan kita jaga. Ya, moga-moga Gusti Allah memberikan pertolongan kepada kita semuanya untuk bisa menjaga lisan kita. Kemudian kita juga bisa menjaga hati kita. Allah semoga memberikan kekuatan kepada kita untuk menjaga hati kita, dan semoga Allah mencabut, membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati yang menjauhkan kita dari ridha Allah SWT. Kemudian yang ketiga, kita bisa menjadi orang-orang atau sahabat-sahabat yang baik untuk teman-teman kita, dan juga kita bisa memilih sahabat-sahabat yang baik untuk kebaikan dunia akhirat kita. Kita bertambah senang berkomunitas, berkumpul berjamaah dengan orang-orang yang menjadikan kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati. Kita bersegera melakukan kebaikan-kebaikan yang sempat dan mampu kita lakukan pada saat ini. Semoga Allah SWT menerima ibadah kita, khususnya siam dan qiyam kita, dan semoga siam dan qiyam kita akan membawa perubahan yang lebih baik daripada sebelum Ramadan, sampai kita bertemu dengan Ramadan lagi dalam kondisi yang lebih baik lagi. Ketemu Ramadan lagi tambah baik lagi, Ramadan tambah baik lagi, sampai besok ketika ajal menjemput kita menjadi orang yang diridhoi oleh Allah SWT, mati iman Islam, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa Adinda Gusudin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafina wa huwa fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qira'atana wa ta'limana wa ta'allumana wa tadarruana wa takhashu'ana wa jami'a ahwalina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hjub lana bashariyati masyayikhina wa adil lana khususiyatihim. Allahumma hjub lana bashariyati jami'in nas wa adil lana khususiyatihim. Allahumma
ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim iftah alaina fathan qariban ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahi nabiyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wal amal khalis wal maqbul husna ta'lim wa dilala 'alal huda wa yasurru bidzalika qalba nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma la tada fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la aiban illa satartah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna ziyarata Makkah wal Madinah ya Allah. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna wal jamaah wa talabah ziyarata Makkah wal Madinah fi kulli sana ya Allah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha tuzakkina biha qalban wa jisman wa ruha waj'al akhir kalamina minad dunya la ilaha illallah muhaqqiqina bihaqaiqiha ya rabbah ya ghausah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil qabul bi sirril Fatihah.